Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah liburan kita kembali di sekolah, walaupun hari ini teman-teman tidak melakukan pembelajaran di sekolah karena sedang melaksanakan prakrin, maka hari ini kita lanjutkan pembelajaran melalui media daring. Nah, teman-teman semua sudah siap belum nih untuk kita bisa melakukan. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk kita bisa memulai pembelajaran, kita coba simak beberapa hal berikut ini tentang aturan-aturan yang harus kita laksanakan walaupun kita daring, tapi kita tetap harus bisa menerapkan peraturan-peraturan yang ada di kelas kita. Yang pertama adalah be kind. Kalian harus tetap berbaik hati dengan teman-teman yang lain begitu ya, dengan teman sekelas maupun dengan guru. Artinya kalau dengan teman sekelas, kalau ada teman-teman kamu yang merasa kesulitan dalam pembelajaran, kamu boleh menjelaskan, kamu boleh membantu teman-teman kamu untuk biar bisa paham dengan materi. Kemudian baik dengan guru juga demikian. Kalau guru kasih tugas, kamu juga harus tetap melaksanakan tugas itu dengan bahagia begitu ya, di sela-sela waktu teman-teman semua melaksanakan prakrin. Kemudian yang selanjutnya, oke, yuk kita siap-siap untuk belajar. Teman-teman jangan menutup diri dalam kegiatan atau dalam proses pembelajaran ini, karena bisa jadi ada hal-hal baru yang baru kita ketahui, sehingga teman-teman harus mempersiapkan diri untuk belajar dengan baik, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Selama proses pembelajaran ini kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang positif, yang nantinya insya Allah akan berguna bagi kehidupan kita, baik dalam kehidupan sekolah maupun nanti ketika teman-teman sudah mulai dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tips yang lain adalah aturan kelas kita adalah listen carefully. Dengarkan dengan baik-baik, hati-hati dalam mendengarkan. Nah, mendengarkan satu orang dengan orang yang lain itu juga termasuk bagaimana kita bisa menghargai orang yang satu dengan orang yang lain, gitu ya. Nah, karena kita sistemnya daring, maka teman-teman pasti nanti akan menyimak video yang nanti ini akan menguji teman-teman untuk bisa mendengarkan dengan baik. Apakah kemudian proses ini akan berjalan dengan lancar atau tidak, ya tergantung teman-teman nantinya ya. So, kita belajar untuk bisa mendengarkan orang yang sedang berbicara. Kemudian yang selanjutnya adalah yuk kita buat kelas ini sebagai kelas yang baik, kelas yang menarik, dan kelas yang membahagiakan. Kemudian yang selanjutnya adalah yuk kita buat kelas ini sebagai kelas yang baik, kelas yang menarik, dan kelas yang membahagiakan. Kemudian yang bab yang akan kita bahas adalah tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Teman-teman kan pasti sudah kenal Muhammadiyah gitu ya. Karena di kelas 10 kita juga ada mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, pada kelas 11 semester genap ini nanti kita akan bahas yang pertama adalah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Teman-teman pasti juga punya yang namanya cita-cita. Kalau dulu waktu SD kita ditanya, cita-citanya apa? Oh, cita-citanya mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi polisi, begitu ya. Begitupun dengan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam. Muhammadiyah pun juga memiliki yang namanya cita-cita hidup organisasi yang harus senantiasa dipegang, yang harus senantiasa untuk terus diperjuangkan. Begitu ya, jadi inilah kenapa Muhammadiyah itu harus membukukan secara teks gitu ya, cita-cita hidup Muhammadiyah agar setiap generasi yang ada di Muhammadiyah juga tahu, oh ternyata ini toh cita-cita hidup Muhammadiyah itu, oh ternyata begini toh apa hal yang akan dicapai oleh Muhammadiyah. Di dalam MKCHM ini yang akan kita bahas nanti ada pengertian dan sejarah perumusan MKCHM, matan MKCHM, dan sistematika penjelasan MKCHM. Kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah tentang pengertian dan sejarah. Kemudian yang
kedua, nanti ada sistematika penjelasan MKCHM matannya, nanti masuk ke dalam sesi yang pertama. Kita masuk ke sesi yang pertama, pengertian dan sejarah perumusan MKCHM. Nah, MKCHM itu sebenarnya adalah putusan resmi persyarikatan yang memang berisi tentang teks keyakinan dan cita-cita hidup persyarikatan. Yang mana fungsinya itu sendiri adalah kalau kita baca MKCHM nih gitu ya, kita itu akan bakalan tahu posisi manusia di hadapan Allah itu sebagai apa, kemudian posisi kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat di antara manusia itu sendiri seperti apa. Karena manusia itu kan punya dua kedudukan, yaitu sebagai hamba Allah itu ketika kita berhadapan dengan Allah, dan menjadi khalifah di muka bumi ini ketika kita berhadapan dengan dunia kita, dengan alam-alam sekitar kita, dan dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang tentunya kalau kita sudah paham dua kelompok ini, dua posisi ini, maka kita akan mudah untuk bisa tetap memperjuangkan apa-apa yang kemudian Muhammadiyah tetapkan dalam cita-cita hidup perjuangan organisasinya. Yaitu sebagai apa Muhammadiyah itu? Ya sebagai gerakan Islam, ya sebagai gerakan tajdid gitu ya. Maka jangan sampai kemudian kita itu lupa, oh ya ternyata kita juga punya kewajiban terhadap Allah, kita juga punya kewajiban terhadap sesama manusia gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperjuangkan, menegakkan nilai-nilai dan cita-cita yang sudah diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Oke, nah sekarang kita bahas yang sejarah perumusan. Sebenarnya MKCHM itu kan bukan menjadi satu-satunya landasan ideologi Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah juga punya yang namanya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah sebagai konsep ideologisnya. Namun penting juga untuk disusunnya matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu agar warga Muhammadiyah juga bisa tetap berpegangan pada tujuan perjuangan Muhammadiyah. Sehingga karena pada waktu itu, jadi MKCHM itu adalah amanah sidang tanwir teman-teman, tanggal 1969 di Ponorogo, yang mana ini merupakan amanah muktamar ke-37 di Yogyakarta tahun 1868 yang memunculkan gerakan Retajdid. Artinya merumuskan kembali gerakan-gerakan pembaharuan Muhammadiyah. Apalagi Muhammadiyah itu hidup di tengah bangsa yang sedang mengalami transisi. Jadi banyak sekali perkembangan politik, banyak sekali perkembangan sosial ekonomi yang kemudian menuntut Muhammadiyah untuk bisa tetap terus aktif, terus eksis, melaksanakan gerakannya. Warga Muhammadiyah juga bisa bersikap di tengah banyaknya gejolak politik, begitu ya. Nah, begitu untuk sejarah. Baik, selanjutnya adalah matan MKCHM. Matan MKCHM itu ada 5 poin. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bercita-citanya, bekerjanya untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Jadi Muhammadiyah itu bukan agama ya teman-teman ya, atau bukan golongan yang kemudian sering dikait-kaitkan dengan minimalisnya ibadah begitu ya. Jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam dan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang mana memang gerakan Islam itu adalah gerakan yang sumbernya tidak lepas dari yang namanya Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama Islam begitu. Kemudian dakwahnya adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dakwah yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Maka itu dakwah Muhammadiyah itu juga tetap fleksibel. Jadi tetap harus memperhatikan norma, memperhatikan hal-hal yang kemudian bijak yang harus dilakukan dalam berdakwah. Tidak sembarangan kemudian kita dakwah dengan menggunakan kekerasan dan lain sebagainya. Justru itu bisa menolak simpati dari masyarakat terhadap Muhammadiyah, juga terhadap Islam secara umumnya gitu ya, karena tujuan Muhammadiyah itu kan tujuan yang mulia, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagaimana kemudian kalau kita dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, masyarakat Islam yang sebenarnya itu ada yang seperti apa, yang seluruh tingkah laku kehidupan kita, cara berpikir kita, cara hidup kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama Islam.
Kemudian kita beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, juga melaksanakan misi-misi kemanusiaan itu juga dengan sesuai ajaran Islam. Artinya kita juga punya kewajiban selain menjadi hamba Allah, kita juga punya kewajiban sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian yang kedua adalah Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah itu kepada nabi-nabi terdahulu, bahkan nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa gitu ya, yang mana memang Islam itu sebagai hidayat, sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia sebenarnya, yang kemudian kalau kita hidup dengan cara Islam, maka Allah sudah menjamin kebahagiaan kita di dunia dan akhirat gitu. Allah sudah menjamin kebahagiaan, kesejahteraan hidup kita baik materi maupun spiritual. Maka Islam itu sebagai cara hidup, sebagai pandangan hidup begitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak bisa kita meragukan Islam. Dan jangan sekali-kali kita meninggalkan Islam sebagai solusi permasalahan yang kita hadapi, sebagai cara agar kita bisa berperilaku yang baik di masyarakat. Jadi Islam adalah jalanku begitu ya. Kemudian matan MKCM yang ketiga adalah Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam itu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Iya, karena Al-Quran adalah sumber hukum utama bagi umat Islam. Sumber sebagai wahyu, sebagai rujukan kita dalam bersikap, dalam berbuat, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu disinkronkan dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu sebagai cara hidup kita, sebagai pandang hidup kita. Gitu. Jadi kalau kita ada masalah, ya back to Quran gitu. Jadi kembali kepada Al-Quran, bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa menjadi solusi dalam permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Ketika tidak ditemukan di dalam Al-Quran atau pemahaman kita itu terbatas terhadap ayat-ayat Al-Quran itu, maka kita diminta untuk kembali kepada sunnah. Cek di dalam sunnah itu, bagaimana kemudian Rasulullah menyikapi persoalan-persoalan. Bagaimana kemudian Rasulullah itu menetapkan hukum. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad itu dengan seluruh pengorbanannya, dengan jiwa, raganya, pikirannya, itu menyelesaikan sesuatu yang kemudian sama dengan yang kita hadapi, persoalan-persoalan modern. Sehingga Al-Quran dan Sunnah itu bukan menjadi sumber hukum yang hanya dulu saja dipakai, tetapi hari ini pun kita juga masih bisa memakai Al-Quran dan Sunnah sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, untuk bisa mengamalkan ajaran Islam, karena kita tidak tahu cara sholat yang benar itu seperti apa. Tidak mungkin kemudian kita akan mengarang gerakan sholat sendiri, bacaan sholat sendiri. Siapa yang kemudian menjadi panutan kita? Ya Rasulullah. Dari Rasulullah lah kemudian kita bisa, oh gerakan sholatnya Rasul itu begini, oh ternyata bacaan yang Rasulullah baca ketika Rasulullah sholat itu begini, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah Muhammadiyah itu bekerja untuk terlaksanakannya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Teman-teman perlu ingat bahwa Islam itu dengan segala dimensinya itu mengatur banyak hal. Tidak terkecuali bidang akidah kita, keyakinan kita, bahwa Allah juga tidak ingin diduakan gitu ya. Jadi Allah itu ya hanya satu-satunya Tuhan, sama seperti kita meyakini kalimat tauhid gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah gitu. Jadi akidah murni, tidak ada gangguan di dalamnya, baik itu syirik, tahayul maupun khurafat gitu ya. Keyakinan-keyakinan kita terhadap hal-hal yang kemudian bisa mempengaruhi kehidupan kita, hal-hal yang kemudian bisa mempengaruhi cara hidup kita gitu, dipengaruhi oleh hal-hal gaib gitu misalnya. Kemudian kita justru takut dengan hal-hal gaib itu untuk berbuat baik gitu ya. Sehingga keyakinan-keyakinan kita yang tidak berdasar, mitos-mitos yang tidak berdasar itu justru menghalangi perbuatan-perbuatan baik kita. Kemudian akhlak. Nah, akhlak itu sesuai dengan siapa? Ya kalau kita dalam kehidupan dunia ini, ya tentu akhlak kita itu mencontoh oleh Rasulullah. Mencontoh dari Rasulullah sebagai suri tauladan kita yang baik. Mencontoh bagaimana cara beliau berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kemudian Rasul itu
sikap Rasul ketika Rasul itu marah itu seperti apa, ya sudah ngikut Rasul begitu ya. Maka dalam kehidupan akhlak ya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti akhlak-akhlak yang mulia, perbuatan-perbuatan baik begitu. Kemudian yang ketiga adalah ibadah. Nah, ibadah seperti tadi disampaikan bahwa ibadah itu harus bersih dari yang namanya unsur bid'ah. Tidak kita kemudian menambah atau mengurangi ibadah itu sendiri, menciptakan ibadah-ibadah sendiri begitu ya, yang tidak dijelaskan, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka kemudian namanya jatuhnya adalah bid'ah. Menambah bacaan-bacaan, menambah gerakan-gerakan gitu ya, itu pun juga namanya adalah bid'ah. Maka harus dihindari betul-betul, memilih sumber hukum yang paling baik, yang paling tepat untuk kita bisa beribadah. Karena kalau kita beribadah itu kan hubungannya antara saya dengan Allah saja, apalagi itu adalah sifatnya adalah ibadah yang mahdhah gitu ya, yang syarat ketentuannya, rukunnya, syarat sahnya sudah ditentukan gitu. Kemudian muamalah duniawiyah, bagaimana kemudian kita bisa mengelola masyarakat, bisa mengelola dunia ini dengan sebaik-baiknya teman-teman. Jadi aturan-aturan yang ada itu bagaimana kemudian kita bisa mengejawantahkan, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat kita, toleransi, kemudian menghormati, menghargai dan lain sebagainya. Itu menjadi konsep dari dasar muamalah duniawiyah. Kemudian yang terakhir adalah Muhammadiyah itu senantiasa mengajak seluruh lapisan bangsa Indonesia untuk terus mensyukuri bahwa kita itu hidup di tanah air yang banyak sumber-sumber kekayaan kemerdekaan bangsa dan negara yang patut untuk disyukuri gitu ya. Sehingga apa? Kita akan menjaga amanah-amanah kemerdekaan itu dengan baik, kemudian menjadikan negara kita itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang dilindungi oleh Allah, mendapatkan nikmat Allah, yang kemudian mendapatkan pengampunan oleh Allah, kemudian mendapatkan petunjuk Allah, sehingga masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera begitu ya, dan selalu dilindungi oleh Allah. Nah, ini sedikit tentang matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Terima kasih, itu tadi pemaparan singkat tentang MKCHM. Silakan untuk bisa dipahami, dimengerti, dicatat hal-hal pentingnya. Sampai jumpa di pertemuan yang kedua. Bye.